hari ini tema kita seru banget nih ya, Om Ben ya. Menjadi retail cerdas anti guyur. Mungkin itu oke nih, tapi mungkin sebelum kita masuk lebih ke detailnya nanti, mungkin sedikit cerita dong Om Ben, sedikit perkenalan dari Om Ben. Tak kenal tak sayang kan ya. Nah, Om Ben kan Ya, dulunya nih seperti namanya jalan-jalan murah ya. Dulunya Om Ben seorang tour guide ya Om Ben ya. Kok bisa ya sih Om betul. Ben bisa banting setir sekarang menjadi professional trader nih, yang teman-teman pasti juga udah nggak asing nih. Nah, itu gimana sih dulu pas jadi tour guide itu sambil trading atau gimana nih Om? Ya, jadi dulu kan waktu saya belajar tadi dari tahun 2017, waktu saya juga udah jalan tur kan, ya udah jalan tur ya sambil berjalan sambil belajar ya sambil belajar. Nah, lalu pandemi kemarin ada pandemi yang membuat akhirnya nggak bisa tur lagi kan. Nah, makanya saya banting setir. Jadi banting setirnya gara-gara terpaksa sebenarnya seperti itu. Jadi bukan karena pengen jadi full time trader cita-cita enggak, ya enggak. Tapi ya karena terpaksa karena pandemi ya akhirnya jadi trader aja. Jadi full time trader seperti itu sih singkat ceritanya. Oh, oke oke. Jadi di balik pandeminya ada berkatnya lah ya. Sekarang udah jadi full time trader. Nah, Om Ben mungkin mau dengar sedikit sharing nih. Kalau Om Ben kan ini jago banget nih ya scalpingnya, tradingnya nih. Nah, kalau Om Ben ini biasa kalau proses screening market itu kayak gimana sih Om Ben sehingga Om Ben menentukan oke, Om Ben akan ambil posisi posisi di satu saham gitu. Ya, saya biasanya udah screening malamnya ya. Jadi saya jarang sekali scalping itu nemu di market waktu live tuh jarang banget ya. Ada sih tapi jarang karena saya lebih lebih berfokus kepada apa stock pick yang sudah saya rangkum ya. Ini ada saham yang menarik ya. Saya biasanya cari dari lonjakan volume di mana ada volume yang sangat besar sekali dari sebuah saham. Kemudian saya cek ketika lonjakan volume itu bayarnya siapa, sellernya siapa, apakah ada uh, bayarnya itu ada pihak-pihak tertentu yang memang ngeborong ya, yang jual murni retail. Nah, itu kalau saya biasanya sangat suka sekali kalau ada sebuah saham yang sellernya murni retail ya. Misalnya ya kita ngerti ya broker-broker yang biasa dipakai teman-teman retail ya kan seperti itu kan. Ada beberapa broker, nah itu mereka jualan semua tapi yang ngeborong ini broker-broker tertentu yang punya power ya seperti itu ya, yang dikenal. Kemudian mungkin institusi ya seperti itu ya. Itu saya mulai masukkan ke dalam watchlist. Kemudian saya lihat di mana area-areanya ya, supportnya di mana, resistnya di mana. Nah, dari situ saya akhirnya eh, memutuskan wah ini saham ini layak untuk saya jadikan watchlist besoknya ya, seperti itu. Tapi sekarang saya lebih ke arah begini ya. Seperti yang tadi saya sampaikan juga tadi pagi, saya ini sekarang jadi seorang scalper yang lebih sabar. Jadi scalper tapi sabar ya. Jadi ya terkadang barang-barang yang saya beli ya, saham yang saya beli saya hold beberapa hari bahkan ya, saya hold beberapa hari ya karena kita ngerti dengan market yang seperti ini, kalau saya menemukan sebuah saham yang lagi uptrend ya, yang lagi bagus-bagusnya seperti itu ya, yang lagi reversal dengan volume yang semakin gede ya, saya biasanya sayang kalau buang barang. Saya takut takut kehilangan ya, takut hilang barang, saya seperti itu ya, takut hilang barang ya. Jadi yang saya lakukan ketika saya dapat di average bawah atau mungkin saya udah beli ya, saya mungkin kalau misalnya buang pun saya buang sebagian-sebagian ya. Jadi nggak langsung nih saya buang semua, nggak, karena saya takut hilang barang. Karena dari pengalaman yang sebelumnya dengan perubahan market sekarang yang agak sepi ini ya kan, saya sering hilang barang ya. Udah naik saya jual ya, udah naik saya jual kenceng nih ya, lari ke atas ya, dia malah breakout lagi ya. Dan itu menjadikan saya kayak aduh, ini berarti memang marketnya ini lebih lebih harus disabarin dikit ya. Ya mungkin saya tidak terlalu aktif bertransaksi, tektokan terus ya, jual beli enggak, tapi saya lebih sabar aja. Dan itu membuat saya malah bisa beraktivitas ya. Misalnya saya hari ini ada edukasi ya tadi pagi. Saya ada barang tapi saya juga nggak khawatir kalau barangnya diguyur atau keguyur begitu ya. Karena saya mengerti bahwa memang masih bagus ya, masih bagus, volume masih oke ya kan. Bid overnya masih teratur, transaksinya juga masih rame, bukan transaksi yang dibuat dimanipulasi seperti itu. Jadi ya udah, saya memutuskan udah saya hold dulu lah. Nanti end of day saya lihat di broker summary ya, di broker summary bayarnya siapa, sellernya siapa, kemudian saya menentukan saya mau masih hold lagi buat besok atau besok saya mau mulai jualan. Itu yang saya lakukan setiap hari seperti itu. Oke.
Jadi asalkan posisi masuknya udah bener ya Om Ben ya. Kayaknya Om Ben ini lumayan adaptif juga ya, sesuai dengan market gimana. Nah, kalau sekarang kan belakangan ini market udah lebih bersahabat ya, udah lebih ramai dari yang bulan-bulan sebelumnya ini. Nah, kalau Om Ben dari strateginya ada perbedaan nggak sih Om Ben? Kalau strategi. Ya, yes. Tadi ya, yang saya bilang ya, ketika market ini tidak sesuai yang saya harapkan ya, kita nggak bisa scalpingan dengan dana yang besar seperti itu. Yang saya lakukan adalah saya biasanya hanya buy and hold ya. Saya lihat memang kalau memang saham ini ada di area support, ya masih di bawah, kemudian ada akumulasi, saya ikutan beli aja. Saya ikutan beli ya dengan risk yang sudah saya ukur ya, tentu saja nggak langsung all in begitu. Setelah saya beli ya saya buy and hold, ya saya buy and hold, ya lebih sabar nungguin, bisa beberapa hari, kadang-kadang beberapa minggu, ya kan. Tapi biasanya ketika volume udah mulai muncul, itu saya nggak perlu nunggu lama. Biasanya ya paling 2 hari, 3 hari, dia bisa jalan lah, bisa meledak ke atas begitu ya. Jadi memang bener kita harus adaptif dengan market, ya kan. Kalau kita tektokan terus ya keluar masuk ya bisa sih profit, tapi menurut saya ya, dari pengalaman saya, kalau marketnya seperti sekarang, biasanya kurang maksimal. Kecuali kita bermain di saham-saham IPO. Kalau saham IPO, saya tidak berani ngehold terlalu panjang, karena mudah berubah ya, mudah berubah banget ya. Tiba-tiba hari ini akumulasi, besok bisa buangan gede-gedean ya. Jadi kalau saham IPO perkecualian, saham IPO saya biasanya memang lebih bermain lebih cepat ya daripada saham-saham yang sudah listing ya, seperti itu. Oke, jadi kelihatannya Om Ben sekarang lebih fleksibel ya. Jadi scalping itu nggak cuman yang harus jual beli dalam waktu cepat, tapi juga tergantung situasi. Kadang juga bisa hold untuk swing gitu ya, Om Ben. Nah, Om Ben kalau Om Ben kan ahlinya di scalping nih. Biasa kalau untuk saham-saham scalping, contohnya itu saham-saham apa sih yang Om Ben lagi sering liatin nih belakangan ini? Kalau saham-saham yang saya scalpingkan ya, ya mungkin contohnya begini, dari beberapa hari ke belakang ini ya, kan kemarin saya bilang ada saham kayak SAME ya, seperti itu ya, SAME. Itu tapi saya lebih sabar ya, lebih nunggu beberapa saat ya, karena karakter sahamnya nggak terlalu gesit ya. Tapi itu jadi watch saya, dan memang kemarin udah jalan kan, udah naik. Kemudian ada MPPA ya, seperti itu. Lalu kalau memang yang suka lebih gesit itu, saya dari beberapa hari ini, udah 3 hari ini saya udah mantau saham Airtex ya, saham Airtex ya, saham Airtex seperti itu, Airtex Jaya. Jadi Airtex Jaya saham ini menarik karena tiba-tiba bisa break dengan volume gede ya, dengan volume gede, dan kalau kita lihat volume setiap harinya lebih gede ya, volume tiap hari lebih gede, itu jadi pantauan saya. Terus ada juga nih teman-teman juga yang ngomong nih saham film ya, saham film saya juga kemarin udah sempat masuk di 3.500-an, tapi saya udah keluar karena hanya untuk scalping aja kan, hanya untuk scalping, ya udah saya udah masuk dan saya keluar seperti itu ya, karena karakteristiknya lebih ke arah apa ya, terkadang susah diprediksinya. Jadi kalau yang sudah diprediksi saya udah keluar. Kayak Maha begini, saya kemarin masuk, tadi saya udah keluar juga ya. Saya udah keluar juga. Jadi memang saya memperhatikan beberapa saham ya. Tapi kalau misalnya contoh nih kayak saham Airtex ini masih arah hari ini ya, memang besok masih ada chance lagi untuk bisa dipantau ya. Jadi saya seperti itu. Selama memang volumenya oke ya kan, dan transaksinya juga transaksi yang real ya. Seperti itu ya. Kalau transaksinya real, bid overnya bagus ya kenapa enggak? Saya bermain di sana, saya ikutan scalping di sana, seperti itu. Oke, jadi Om Ben mengikuti volume ya, itu salah satu yang dipertimbangkan banget ya. Nah, Om Ben, kan kalau kita ngomong soal scalping itu kan harus gesit banget ya. Ya mungkin pergerakan sahamnya pasti akan volatile. Nah, kalau Om Ben sendiri, Om Ben gimana menjaga psikologi sih? Karena kan kita tahu kalau saham yang volatile banget, cepat naik, cepat dibawa turun juga ya. Bisa juga kita, kalau kita telat take profit atau apa, bisa diguyur. Nah, kalau Om Ben sendiri, gimana sih cara Om Ben untuk membatasi resiko atau menjaga psikologis gitu, biar kita tetap buy low sell high, nggak buy high sell low gitu. Ya, saya biasanya begini, saya lihat karakter sahamnya dulu ya. Kalau karakternya terlalu volatile ya, saya biasanya lihat apakah saya cocok, resikonya cocok nggak. Contoh nih teman-teman, ada yang bilang HIL. HIL ini termasuk saham yang saya kurang suka. Karena apa? Sahamnya tukeran ya.
transaksinya tukeran ya, rata-rata tukeran, bid overnya juga palsu semua, saya bilang ya, fake bid fake over semuanya. Jadi memang ditata seperti itu, mereka tukeran sampai suatu level, tiba-tiba bidnya dicopot dan langsung diguyur. Itu yang saham yang saya kurang suka ya. Saya kurang suka saham-saham yang seperti itu ya, yang karakternya kalau kita buka dari chart 1 menitnya ya, tiba-tiba ada guyuran kenceng ya, lurus begitu, saya kurang suka ya. Memang itu udah red flag buat saya. Jadi ada beberapa teman yang suka, ada beberapa teman yang bisa profit di sana, nggak ada masalah. Tapi saya pribadi ini kan nanyanya saya pribadi kurang suka dengan saham-saham seperti itu. Kenapa? Karena buat saya resikonya saya nggak bisa nanggung, ya kan? Karena terlalu volatile buat saya. Nah, kemudian apa ya? Nah, saya lebih suka saham-saham yang memang transaksinya itu cukup rame aja, ya, rame, bidnya rame, partisipasi masyarakat cukup oke lah ya. Kan, kenapa cukup oke? Kalau bid overnya cukup oke, biasanya keguyurnya itu jarang. Ada guyuran, tapi selalu ada yang beli. Karena apa? Transaksinya gede, rame ya, transaksinya rame. Jadi itu yang membuat saya apa ya, bisa membatasi resiko, ya kan? Dibandingkan saham-saham dengan fake bid ya, yang kayak seperti Hill seperti itu, tiba-tiba rontok ya, dari atas ke bawah bisa cepat banget, berapa menit aja bisa langsung rontok kan. Nah itu saya hindarin ya. Kembali lagi karena apa? Resikonya nggak masuk buat saya. Makanya saya ya udah. Dan ketika kita mengerti instrumen yang kita mainkan ya kan, apa yang kita beli ya. Kalau misalnya kita berani nih HK nih, oke lah, saya FOMO nih HK ya, kalian harus siap resikonya. Kalau seandainya ada koreksi atau diguyur ya harus siap keluar. Apapun resikonya harus keluar aja. Kalau saya begitu ya. Saya misal ya ada sebuah saham lagi bergerak naik, saya pingin nih, penasaran nih, gatel nih tangannya untuk mencet-mencet kan untuk buy. Ya udah, saya mengalokasikan dana tertentu yang saya sudah siap untuk hilang ya, kasarnya seperti itu. Kalau seandainya loss ya udah, saya masuk ketika memang udah naik ya, saya udah merasa aduh nih kok kayaknya nggak terlalu oke lah pergerakannya ya, overnya kok tiba-tiba mulai tebel-tebel, kemudian guyurannya kenceng ya, udah saya ikutan keluar seperti itu. Tentu saja dengan melihat likuiditas sahamnya ya kan, supaya ketika saya beli ya saya bisa jual dengan mudah ya kan. Jadi misalnya bid overnya cuma sekitar 3.000 4.000, saya nggak mungkin beli 10.000, nanti takutnya susah jual ya kan. Nah itu yang menjadi patokan saya, sehingga ya saya itu kalau misalnya FOMO pun saya udah ngukur resikonya ya kan. Kalau teman-teman kadang-kadang FOMO kan hajar aja, teman-teman nggak siap dengan resikonya, itu yang bahaya, itu yang membuat kita biasanya keguyur dan nggak siap cut loss, akhirnya nyangkut ya. Nah jadi seperti itu kalau saya. Oke. Jadi tadi patokan Om Ben yang pertama itu harus lihat pergerakan historisnya ya, harus yang Om Ben cukup nyaman untuk entry ya, bukan yang terlalu volatile gimana. Terus yang kedua itu juga likuiditas ya, soal likuiditas. Nah tadi kan Om Ben mention nih soal bid over. Nah mungkin untuk teman-teman retail kayak aku juga nih di sini. Nah kira-kira bid over yang gimana sih yang ideal nih, yang Om Ben suka nih? Yang kira-kira kalau lihat pasangan bid over kayak gini, wah ini kayaknya cukup menarik nih untuk entry gitu. Ya, saya biasanya begini. Jadi bid over itu saya lihat ya, dalam arti saya bedah di tiap titiknya ya. Misal ya di harga misalnya 100 ya, 100 ada bid misalnya 4.000 lot ya kan. Misal seperti itu ya, dengan frekuensinya misal ada 6 frekuensi, 7 frekuensi. Saya lihat di dalam bid over itu apakah cukup berimbang nggak? Ya, kasarannya bidnya cukup berimbang nggak? Jangan-jangan dari 4.000 itu atau misalnya 10.000 ya, ternyata 9.000 itu ganjelan aja ya, gelondongan 9.000, sisanya kecil-kecil. Nah, itu saya menghindari ya. Saya menghindari, tujuannya apa? Karena seandainya 9.000-nya dicopot, ya kan? Kan ini kita berpikir worst case-nya ya. Jadi saya selalu berpikir kemungkinan terburuk dulu ya kan. Kalau kemungkinan terburuknya sampai ganjilan dicopot, ya kan, berarti kan sisa lotnya kan nggak cukup tebal, dan itu menyebabkan marketnya panik, ya kan? Sehingga ketika diguyur ke bawah ya, akhirnya kita nyangkut. Jadi saya menghindari seperti itu. Jadi saya lihat dulu bidnya itu seperti apa. Kemudian ya kan, saya juga lihat cara HK-nya atau orang-orang yang HK itu seperti apa. Apakah HK-nya dicicil, kecil-kecil, pelan-pelan, 5 lot, 7 lot, 10 lot, kecil ini banyak ya, tapi sering ya. Nah itu saya kurang suka juga, karena berarti memang sengaja kayak market makernya ini hanya bikin apa ya, bikin rame, bikin frekuensi aja ya kan, supaya rame aja, tapi nggak ada pergerakan harga yang signifikan ya kan. Itu yang saya kurang suka dari tatanan bid over. Jadi saya lihat cara mereka HK tuh bagaimana ya kan, apakah HK-nya itu cukup natural ya kan, atau HK-nya itu cuman dicicil-cicil terus, kecil nanti ada yang gede satu, cicil-cicil yang gede satu ya. Itu saya kurang suka.
Jadi saya lebih suka yang natural ya, ada yang gede, ada yang kecil ya, random mereka. Jadi itu benar-benar kelihatan transaksi market yang cukup normal, ya kan, dibandingkan yang kecil-kecil dan sering gitu ya. Dan saya melihat bahwa harusnya sebuah saham yang natural itu ya tidak selalu ada yang HK terus menerus ya kan. Kalau ada sebuah saham yang di HK terus menerus sampai frekuensinya kalau kita lihat di trade booknya tebel banget ya kan. Nah itu menurut saya bisa jadi transaksi semu ya. Jadi saya kadang-kadang harus berhati-hati dengan saham seperti itu karena takutnya ketika kita beli jadi market makernya ini ngitungin barang ya, terlalu ngitungin barang. Jadi barangnya diambil sekian ya, tiba-tiba mereka merasa udah cukup banyak jualan, dicopot bidnya, diguyur kan supaya kita cut loss atau mungkin kita nyangkut di atas. Nah itu yang saya hindarin. Jadi dari situ itu kita bisa mengerti ya. Jadi dari pengalaman itu lihat bidnya gimana, offernya gimana, cara makannya gimana, dan itu menentukan saya apakah saya cukup mampu untuk bermain di situ ya, terjun trading di situ, atau memang ini harus saya hindarin aja, seperti itu. Begitu kalau dari saya. Oke, berarti kalau dari Om Ben, emang Om Ben perhatikan banget ya cara dia pergerakan overnya, cara dimakannya, frekuensinya, itu semua menentukan seberapa natural gitu ya. Itu pasti juga jam terbang juga ya Om Ben ya, untuk bisa ada intuisi, oh ini apakah bid overnya natural atau ada ganjelan gitu kali ya. Om Ben, ini aku sekalian sambil balas komen kali ya, nih ada yang menarik. Iya, pasti lagi. Oke nih, ada yang nanya nih teman kita. Om Ben, cara menentukan titik entry, stop loss, dan target taking profit di saham yang volatilitasnya tinggi bagaimana nih kalau Om Ben? Kalau Om Ben sendiri ada pakai trading plan atau langsung nih sesuai dengan kondisi market saat itu juga? Saya biasanya kalau sahamnya terlalu volatile ya, sahamnya terlalu volatile, artinya begini, pergerakannya terlalu liar ya kan, masih liar-liarnya. Saya biasanya langsung menentukan, misalnya saya lihat ya, oke, misal contoh, saya masuk di harga 120 seperti itu ya, 120. Saya melihat di tatanan bidnya, kalau bidnya 117 tebel ya berarti saya akan cut loss di situ ya kan. Kalau sangat volatile seperti, karena dengan saham yang sangat volatile kita akan sangat susah sekali untuk mencari kapan entry terbaiknya ya kan. Dan biasanya kalau saya melihat ini terlalu volatile dan saya memutuskan, waduh saya ini nggak berani lah karena terlalu volatile, saya nunggu reda dulu ya. Nah saya lebih pantau dulu ya, saya lihat trade booknya, transaksinya banyak di mana ya kan, yang paling tebel di mana transaksinya ya, waktu sahamnya belum naik, oh misalnya di 117 tadi tebel, trade booknya di situ banyak transaksi, berarti itu area support yang saya tentukan. Saya masuk 120, kemudian di harga bergerak naik nih ke 122, 123, kok kelihatan agak berat ya, saya mulai kurangin posisi ya, saya mulai jual bertahap ya, sambil saya perhatikan lagi apakah saham ini masih bisa break ke atas atau enggak ya kan, seperti itu ya. Jadi memang sedikit susah untuk menentukan area TP dan area entry di saham-saham yang volatile. Karena itu ya saya lebih suka mencari titik konsolidasi saham tersebut ya, ketika sahamnya mereda, udah naik mereda ya, dia bikin area sideways. Nah dari situ saya baru menentukan, oh ini udah sideways di area tertentu nih, nah ini cukup menarik nggak ini ya, saya baru bedah. Jadi bener-bener nggak langsung masuk aja ya kan, karena kalau kita langsung masuk aja ya kalau keguyur harus siap aja, seperti itu ya. Jadi penentuan saya supportnya seperti itu, dan TP-nya bagaimana kalau udah kerasa berat saya mulai keluar, seperti itu. Oke ya, berarti ya teman-teman ya, walaupun scalping yang sat-set tapi harus ada analisanya juga, nggak main tabrak langsung HK ya di market ya. Oke, wah ini banyak banget nih ya komennya ya, banyak juga yang tidak sesuai topik ya. Ya, Oke, ini banyak yang salah fokus sama materi nih. iya nih. Oke, kita bahas yang sesuai topik aja ya. Oke nih, Om Ben, nah ini ada yang bertanya, Om Ben, cara mengetahui suatu saham yang transaksinya tukeran bid offer palsu itu gimana? Yang tadi saya bilang ya, biasanya kalau transaksinya tukeran itu belinya nyicil ya kan, tapi banyak dan sangat menuin running trade biasanya ya, jalan terus ya, terlalu aktif tapi belinya kecil-kecil. Sekarang kita berpikir aja, semisal ya bid offernya itu puluhan ribu tapi transaksinya masa nggak sampai 100,
sekali beli cuma 100 maksimal, ya kan 50, 10, 5, 7 kan aneh ya. Karena dengan saham yang likuiditasnya tebal ya, seperti itu ya, 10.000 ya minimal ya transaksinya yang normal kan 1.000 ya, 1.000-an lah ya, 500 lah paling kecil ya, 1.000-an, 2.000, 1.500, 1.300 kan yang wajar seperti itu. Tapi kalau apa ya transaksinya kecil-kecil ya, cuma 5 lot, 2 lot, 1 lot, 7 lot, 10, 50 ya, itu menurut saya kurang wajar ya. Itu nggak make sense aja, dan biasanya itu tukeran ya, itu tukeran. Makanya saya menghindari saham-saham yang seperti itu, karena saya nggak pernah ngerti kapan bid overnya akan dilepas, ya kan? Kapan memang benar-benar saham ini tiba-tiba bisa rally kenceng, kapan tiba-tiba saham ini bisa dibanting kenceng. Nah, itu yang saya hindarin seperti itu. Oke. Oke, berarti itu yang biasa promosi di running trade ya, walaupun cuman satu lot atau dikit cuma numpang promosi ya, itu yang teman-teman harus lebih berhati-hati nih, mencurigakan bisa ya. Oke, Om Ben, ini banyak yang sebenarnya hari ini banyak yang nanya soal saham Maha nih. Om Ben ada view nggak nih? Maha baru IPO 3 hari nih ya. Maha sejujurnya saya udah lepas semua untuk Maha hari ini ya, udah nggak ada barang posisinya. Tadi sempat naik kenceng ya, saya tidak sempat menjual dari harga tertinggi ya, karena saya tadi ada kelas seperti itu ya, udah saya udah profit, saya udahlah apa lepas dulu, malah dia kan rally lagi ya udah. Saya pikir tadi dijaga di atas ya, tapi saya lihat ini kok kayaknya tekanan jualnya cukup tinggi ya kan, dan ternyata memang ya ada broker yang jualan ya seperti itu, ada yang netting juga dan kembali ke harga open ya, kembali ke harga open. Nah, kalau saya lihat seperti ini ya gimana untuk Maha ya, ada chance untuk koreksi dulu ya, ada chance untuk koreksi dulu karena memang tekanan jualnya cukup tinggi ya kan, dan kita lihat kebanyakan yang beli adalah broker retail hari ini ya, jadi ya kita nggak ngerti ya, semoga besok bisa kuat di atas 200 depan ya, seperti itu. Kalau saya pribadi sih saya belum berani untuk spekulasi untuk Maha seperti itu ya, kecuali dia kuat di atas 200 ya, nah itu baru mungkin saya pertimbangkan ya. Ini kan low-nya ini 204, berarti ya area 204 sampai 198 lah, itu area-area krusialnya. Kalau jebol ke bawah ya udah, berarti tungguin aja dulu nanti bagaimana kelanjutannya ya, karena memang ya kita lihat sellernya gede banget dan transaksi hari ini besar sekali, artinya memang banyak distribusi barang hari ini ya, seperti itu ya. Kita lihat besok gimana ya, nggak ngerti ya. Jadi kalau saya pribadi, teman-teman apalagi yang beli di atas tadi ya, itu agak sangat susah sekali ya, karena FOMO berarti teman-teman kan, FOMO seperti itu ya. Apalagi teman-teman berharap beli di atas, berharap arah kunci lagi kan seperti kemarin, tapi ternyata kan enggak ya. Jadi ya harus disiplin kalau saham-saham seperti ini ya kan, kalau nggak disiplin agak susah sih seperti itu. Oke, thank you Om Ben. Om Ben, ini juga ada yang nanya nih. Oke, mungkin aku ada pertanyaan nih. Om Ben, kalau misalnya lihat satu saham itu, Om Ben tarik time frame berapa lama nih Om Ben? Saya biasanya lihat dari volume keluar ya, kalau untuk saham-saham yang memang untuk trading pendek ya, dari volume keluar itu saya lihat. Misalnya saya biasa pakai daily dulu ya, dari volume daily saya lihat, saya baru buka broker summary-nya dan lain sebagainya, kemudian saya tentukan area support dan resistnya, di mana area support dan resist kuatnya ya, dari situ saya baru mulai masuk. Atau kalau memang sahamnya cukup volatile, biasanya saya bedah ke chart 1 jam atau mungkin 30 menit seperti itu ya, supaya bisa melihat ya apakah ada area tertentu, area pantulan di harga tertentu kan, seperti itu ya. Saya itu bisa kita jadikan patokan untuk penentuan support resist. Kalau saya seperti itu. Oke, jadi dari daily dulu baru nanti disesuaikan ya untuk yes. Oke. Nah, Om Ben, ini ada yang nanya. Kalau Om Ben tadi kan mention kalau ada yang saham ya dengan lonjakan volume, Om Ben bakal cek dari broker summary-nya ya. Nah, kalau dari broker summary-nya berapa hari Om Ben biasanya? Ya itu, biasanya saya mau melihat ketika ada lonjakan volume itu siapa yang beli dan siapa yang jual. Ya, karena itu cukup menentukan ya, karena ketika ada lonjakan volume, harganya naik kenceng ya, tapi ternyata distribusi ya kan, ternyata boxnya distribusi ya, kemungkinan biasanya akan terkoreksi. Nah, itu yang saya hindarin ya, saya skip kalau saya seperti itu. Tapi kalau saya melihat dari lonjakan volume ini ternyata ada akumulasi ya, yang jualan juga nggak terlalu gede ya, tapi budgetnya gede ya, saya bisa memutuskan untuk ini cocok lah, saya masukin ke dalam watchlist saya supaya saya pantau besoknya ya, seperti itu.
Oh, oke, thank you Om Ben. Wah, ini kan tadi banyak banget nih teman-teman yang banyak pertanyaan teknis nih. Wah, aku sendiri ada penasaran nih. Kan Om Ben kan mungkin teman-teman juga penasaran nih. Kan Om Ben kelihatannya wah kayak cuan terus nih. Nah, Om Ben ada nggak sih momen pengalaman cut loss nih? Atau seberapa sering sih Om Ben cut loss atau pengalaman cut loss Om Ben paling besar itu di mana nih? Boleh sharing nggak Om Ben? Kalau cut loss pasti ada dong. Jadi nggak mungkin kita trading kan win terus kan, Hmm. nggak mungkin ya, nggak mungkin yang seperti itu kan. Jadi ada sih cut loss, cuman memang karena saya lebih apa ya, lebih berhati-hati ya. Jadi saya memutuskan sebelum masuk, saya memastikan saya yakin nggak untuk masuk ya Mm-mm. kan. Jadi saya bisa mendapatkan winning rate yang cukup tinggi karena memang saya jujur dalam sehari cuma trading paling ya mungkin 2 atau 3 saham aja ya. Saya nggak seperti dulu lagi karena marketnya udah sepi ya. Jadi yang saya lakukan adalah saya lebih bersabar. Tadi saya bilang ya, saya lebih bersabar ya, saya belinya nyicil seperti itu, lihat saham yang ada akumulasi saya ikutan masuk ya. Apakah ada cut loss? Ya ada ya kan. Mm-mm. Ada juga yang udah naik tiba-tiba banting ya, kemudian malah berakhir dengan cut loss tuh ada. Tapi at least ya cut loss itu tidak merusak psikologi saya karena saya udah bikin trading plan kan, seperti itu kan. Mm-mm. Kalau ngomong dulu ya, dulu saya pernah nggak disiplin, cut loss terbesar dalam persentase minus 84% itu. Itu Mm. itu nyangkut parah, itu nyangkut parah. Jadi udahlah, itu udah pengalaman masa lalu yang sangat salah banget dah ya. Jadi itu membuat saya belajar pada akhirnya ya, saya harus berhati-hati, dan itu terjadi di saham IPO ya. Saya nyangkut di saham IPO ya, waktu itu diguyur ke bawah, waktu itu ARB-nya masih ARB simetris pula. Jadi ya udah. Oh, Jadi ya udah, akhirnya nggak mau cut loss karena sayang kan. Aduh, ya. udah minus, sayang nih, nggak mau di cut loss, berharap mantul, tapi ternyata ya udah ya, akhirnya harus cut loss kan, karena ya begitu. Kalau nggak cut loss kayaknya harga sahamnya udah gocap deh sekarang. Iya. Waduh, itu benar-benar pelajaran mahal ya pasti ya. Makin nggak boleh sayang nih sama saham ya pelajarannya nih. Betul, Kalau udah betul banget. harus cut loss, harus disiplin cut loss ya berarti. Nah, tadi kan Om Ben udah sempat cerita nih soal tape reading, soal gimana kita lihat broker summary. Nah, kalau yang works best untuk Om Ben itu apa sih? Apakah technical analysis atau lihat dari volume, lihat dari tape reading, atau Om Ben gimana cara combine-nya gitu sih? Saya biasanya memang saya menggabungkan antara tape reading ya, broker summary seperti itu, terus bid offer dan TA. Ya, jadi dari tape reading itu saya bisa mengerti, bid offer itu saya bisa mengerti cara mainnya ya, cara main market makernya. Kemudian dari broker summary saya coba lihat siapa buyer siapa seller, dari TA itu penentuan resikonya. Ya, jadi saya combine ketiganya, dan itu menurut saya ya so far sampai sekarang ya so far so good aja. Jadi benar-benar melengkapi aja ya, melengkapi semuanya sehingga saya bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh ya. Mungkin nggak bisa sempurna, tapi paling enggak ya kan, paling enggak ya, saya bisa ngerti saya beli di mana, saya cut loss di mana, saya mau TP di mana, dan saya bisa memilih saham-saham yang cukup relatif aman buat saya daripada saya harus kayak beli kucing dalam karung ya, seperti itu. Oke, oke. Berarti itu emang harus sangat siap banget ya. Nah, Om Ben, kalau misalnya dalam kalau kita ngomong soal scalping itu kan sering banget nih ya, kita udah masuk di satu posisi, terus tiba-tiba kena guyur, terus akhirnya kita panic selling, cut loss, dan terus dia bisa ada pantulan lagi tuh. Terus juga ada saham-saham yang tiba-tiba ada lonjakan, oh kita kira udah mulai rame, kita ikut, tiba-tiba dia dia cuman false breakout. Nah, kalau kayak gitu gimana sih untuk tetap bisa tenang dan nggak gerasa gerusu di market gitu, Om Ben? Kalau mungkin untuk Ya, pemula itu yang banyak yang teman-teman rasakan juga kali ya, wah ini kayak dibawa roller coaster nih sama market gitu. ya. Ya, jadi apa ya? Kalau teman-teman udah mau bermain scalping ya, mau trading dengan cara scalping ya, teman-teman harus siap untuk cut loss, itu aja. Itu dulu, itu poinnya dulu. Karena apalagi kalau bermain di saham-saham yang volatile ya. Kalau makanya saya bilang, kalau saya lihat sahamnya terlalu volatile ya, saya malah nggak berani. Karena apa? Resikonya nggak
masuk buat saya gitu loh. Harusnya nggak masuk buat saya kalau memang terlalu volatile. Tapi kalau memang sahamnya ini bisa saya manage resikonya, dalam arti saya bisa ngerti areanya di area supportnya di sini ya kan. Saya harus beli di sini, saya akan berani ya, lebih berani lagi. Jadi kalau keguyur bagaimana ya, saya harus siap cut loss juga ya. Jadi benar-benar harus kasarnya sigap ya, lihat ya. Kita belinya bagaimana, kemudian udah beli nih ya udah udah siap nge-sell kita ya. Kalau selagi bergerak volatile udah siap sell ya kan. Kalau terlalu deg-degan bagaimana ya, mungkin size-nya terlalu gede aja. Jadi kalau memang size-nya terlalu gede ya gimana, kecilin aja size-nya. Jadi jangan terlalu gede ya, lotnya jangan terlalu gede, kurangin lotnya dikit supaya apa, tujuannya kalau teman-teman sampai keguyur ya teman-teman harus siap untuk cut loss. Tapi kalau lotnya terlalu gede biasanya deg-degan nih ya kan. Iya. Wah, jual nggak ya nah, kan begitu kan. Jadi bener-bener teman-teman harus siap aja ya, siap dengan volatilitasnya dulu aja seperti itu. Oke, berarti itu juga porsinya itu juga harus sesuai ya, nggak boleh harus pas-pasan, nggak boleh terlalu gede, terlalu kecil juga, itu bisa mempengaruhi juga ya Om Ben. Ya, Nah, Om Ben, benar. pertanyaan nih. Nah, kalau Om Ben sendiri misalnya lihat hari ini ada saham yang volume tiba-tiba melonjak, dan setelah dicek-cek, oke nih, apakah besok langsung masuk atau lihat di pantau dulu nih? Tergantung ya. Kalau memang saya punya conviction ya, saya yakin ya, saya akan coba kejar. Tapi kembali lagi ya, area pembelian saya juga bertahap. Ketika saya ngejar, misalnya let's say saya mau masuk 10.000, saya nggak akan masuk langsung 10.000. Saya mungkin akan ngejar 2.500 dulu atau 2.000 lot ya. Jadi saya harus mengukur dulu nih. Seandainya habis saya masuk diguyur bagaimana? Ya harus siap cut loss. Saya ada pengalaman kemarin, ada beberapa saham ya, saya kejar ya, kemudian habis saya kejar langsung disiram ke bawah. Ya udah saya cut loss. Ya, harus tega kan begitu kan. Semua antrian beli saya kena ya, kemudian jebol ke bawah, malahan ya udah saya cut. Seperti itu. Ya, itu bagian dari resiko. Karena kalau kita memang trading di awal sesi langsung masuk ya, langsung hajar ya, langsung HK. Itu kan spekulatif. Kita nggak ngerti harganya akan dibanting dulu atau dinaikin ke atas. Ya kan seperti itu ya. Jadi udah harus siap resikonya. Kalau nggak siap bagaimana ya? Jangan langsung masuk ya. Jadi teman-teman lihat dulu ya, lihat dulu ini apakah cukup aman atau liar banget ya pergerakan sahamnya, seperti itu. Oke. Jadi balik lagi ya ke masing-masing. Apakah kita harus antisipasi worst case-nya nih dengan resiko ini? Apakah kita bisa toleransi nih? Kalau enggak ya kita watch dulu nih ya. Gitu ya Om Ben. Om Ben, ini ada pertanyaan yang menarik nih tentang mitos di market nih. Om Ben mau nanya dong, ada mitos di market kalau posisi total lot di bid lebih kecil dibanding total lot di offer, artinya saham tersebut mau ditarik naik. Gimana pandangan Om Ben? Gimana? Sorry, gimana? Total lot gimana? Total lot di bid lebih kecil dibanding total lot di offer. Jadi yang offernya lebih tebel nih ceritanya. Itu mau ditarik naik, benar nggak nih Om? Tergantung. Jadi begini, ketika offernya tebal, ya bidnya tipis, ya kan, seperti itu kan. Yep. Nah, logikanya kan harusnya saham bergerak turun kan, karena berarti yang mau jualan kan banyak, ya kan, seperti itu. Nah, ketika ada yang ngeguyur, tapi selalu ada bid yang diisi lagi. Bidnya memang nggak terlalu tebal, tapi selalu diisi lagi, diguyur lagi, diisi lagi. Ya misalnya ya, let's say nih saham ini sebelah bidnya itu cuma ribuan, offernya puluhan ribu. Logikanya ya, kalau orang mau jualan, kenapa harus jemur di offer? Ya kan, langsung aja dikasih di bid kan seperti itu. Tapi yang terjadi adalah ketika bidnya diguyur, ya kan, bidnya hilang, ya diisi lagi. Nanti bidnya hilang, diisi lagi. Itu bisa aja market makernya mungkin lagi ngumpulin barang, karena barang dia yang di offer tuh barangnya dia semua. Dia memang nggak berniat jualan, dia hanya berniat untuk ngeprank aja, ya kan, supaya kita ini cut loss, nyerahin barang kita ke dia. Kemudian sampai di level tertentu, ketika dia udah merasa cukup ya, offernya ini akan dicabut semua dan dia akan HK ke atas. Karena ketika offernya dicabut, berarti kan udah jadi tipis kan. Let's say dia punya barang, mereka misalnya, let's say di harga 100, market makernya ini ngambil sekitar 30.000 lot, ya kan. Ya, harga 102 ke atas, itu ternyata kalau tanpa offernya mereka, itu hanya offer-offer yang kecil aja, yang maksimal 1000-an, ya kan begitu. Berarti kalau di HK ke atas, ya, misalnya di HK ke 100 ke 110 ya, let's say berarti average-nya mereka itu tetap di bawah loh. Karena apa? Karena barang yang dimakan di atas itu kecil, ya kan. Setelah di HK ke atas, biasanya mereka yang lakukan mereka akan nebelin bid. Tujuannya apa? Supaya retailnya kembali FOMO lagi. Dan ketika retailnya FOMO, mereka mulai bisa mendistribusikan barangnya.
ya. Jadi biasanya logika simpelnya seperti itu, tapi nggak selalu seperti itu ya. Jadi ini benar-benar teman-teman harus memperhatikan pola pergerakannya bagaimana ya, dan kemudian juga lihat resistnya di mana, supportnya di mana, supaya ketika kita masuk kita ternyata nggak masuk di resist, ya kan? Kalau udah masuknya di resist ya berat, kemungkinan keguyur gede banget kan pasti kan. Nah jadi dari situ kalian bisa menentukan, oh ini layak masuk nggak ya, karena oh ini jangan dulu deh, tungguin dulu deh, karena supportnya masih terlalu jauh ya, atau mungkin kalau mau beli ya nyicil kecil dulu deh, test lot dulu ya, seperti itu ya, seperti itu. Oke, itu interesting banget sih ya. Jadi sebenarnya mitos ini bisa seperti itu, tapi nggak selalu ya, karena ya bisa jadi itu hanya prank untuk retail jualan dulu karena lihat offer tebel kan ya. Biasa kan orang udah panik nih, wah kayaknya banyak nih yang mau jualan, tapi ketika ada jualan malah dicabut offernya. Nah, itu menarik sih untuk bisa lebih kita aware ya ada seperti ini. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan. Om Ben, kalau mau tanya, kalau suatu saham bidnya dijagain terus, tapi harganya sideways, nggak ada yang HK, apakah potensi bagus atau kurang bagus? Gitu. 50-50 kalau ngomong seperti itu ya. Misalnya bidnya dijagain, kemudian sideways, ini 50-50. Bisa aja ya, bisa aja lanjut naik ya. Tapi biasanya ketika kita melihat dari trade book-nya itu, ya trade book-nya itu di bawah banyak ya. Misalnya let's say harga dijagain di 115 nih ya. Contoh seperti itu. Di harga 110 ke bawah ke 105 itu bidnya transaksinya di trade book tebel banget ya. Artinya banyak transaksi di sana. Artinya mereka berusaha menjaga harga untuk mulai mendistribusikan barang kan. Nah, saya biasanya kalau melihat seperti itu ya, nah itu bisa jadi area baik kita. Ketika harganya dijaga seperti udah sideways ya, dijaga, tinggal oh berarti 110 menjadi area support saya, 110 109 ya. Jadi kalau saya mau beli harga 115 nih sekarang nih, berarti gimana ya, saya mulai nyicil, siapa tahu nanti dikasih bandingan dikit lah, saya mulai ngantri aja pelan-pelan seperti itu ya. Kalau saya nggak sabar ya saya HK dulu kecil tadi, saya akan beli 115, 114 saya isi, 113, 111, 112 seperti itu. Jadi yang penting kita melihat penentuan support resistnya dulu di mana, ya kan? Kalau udah ketemu, oh kita ngerti dan kita yakin di sini area support, area demand-nya di sini ya, area belinya di sini, ya kan? Orang banyak beli di sini ya, kemungkinan besar untuk jebol ke bawah sangat kecil sekali. Apalagi kalau sahamnya barusan bergerak naik. Tapi beda halnya kalau sebuah saham udah naik kenceng ke atas, kemudian transaksi di atas malah gede banget, ya kan? Biasanya itu area resist, ya jangan beli di area itu. Tunggu aja dia turun dulu supaya mereda, ya, baru kita beli lagi. Nanti ketika mantul, kena area resist tersebut kita baru mulai jualin lagi ya. Jadi di situ kita bisa mengamankan resiko kita ya, seperti itu. Oke, thank you Om Ben. Oke Om Ben, ini ada yang komplain katanya Mbak Tere nggak baca pertanyaan dari bawah nih, jadi aku lagi cari nih. Oke nih Om Ben, ada yang nanya nih, hari ini IHSG turun, nah berapa lama kira-kira turunnya? Pengaruh sama emiten batubara kah? Karena kalau misalnya untuk Om Ben trading, apakah Om Ben juga melihat IHSG atau gimana nih Om Ben? Kalau memang saya trading biasanya kan gini ya, saya ngerti bahwa saya trading itu tidak di semua saham yang ada urusan sama IHSG ya, apalagi saham-saham seperti saham-saham yang volatile ya, biasanya ada kepentingan tertentu ya kan. IHSG boleh merah tapi kita lihat ya, Airtex hari ini arah ya kan, hari ini arah dan nggak banyak drama, nggak banyak guyuran. Jadi itu beda urusan karena mungkin ada beda kepentingan kan, seperti itu kan. Kalau kita ngomong dari IHSG kenapa terkoreksi ya, mungkin wajar aja karena kalau kalian buka chartnya dari IHSG kita ya memang kena resist sudahan ya. Ya di area-area sekarang ini emang resist di area 6950 ke atas udah area resist menurut saya ya. Terbukti ada beberapa rejection di bulan tanggal 9 Februari, terus tanggal 26 April ya, dan kemudian hari ini ya. Jadi wajar banget kalau IHSG-nya terkoreksi karena kena di area resist ya, seperti itu. Jadi apakah urusannya dengan batu bara ya, kita nggak ngerti karena gini ya, IHSG ini pergerakannya ditentukan oleh beberapa saham besar ya, yang bobotnya besar ya, bisa batu bara, bisa perbankan ya kan, bisa saham-saham yang lain, konsumer dan lain sebagainya. Yang mau dituruni yang mana kita nggak ngerti. Tapi kita bisa ngerti kalau kita misalnya punya saham, nah contoh ya, hari ini IHSG-nya terkoreksi, tapi coba saya lihat saham perbankan bagaimana.
Nah, saham perbankan hari ini seperti BBRI cuman koreksi 0,4%. Ya nggak terlalu signifikan kan? Nggak terlalu signifikan. BBCA juga menurut saya, coba saya lihat dulu ya BBCA. BBCA hari ini -1% ya, nggak terlalu signifikan. Jadi misalnya mungkin mereka nurun pakai saham batubara. Coba saya lihat batubara, Adaro hari ini juga biasa-biasa aja, -2%. Coba ITMG juga nggak terlalu gede. Coba kita lihat Bayan. Sepertinya Telkom sih Om Ben hari ini cukup Nah, cukup dalam. Kita lihat Telkom. Iya. Oh iya, Telkom dalam. Nah, kalau teman-teman lihat chartnya Telkom juga sebenarnya ya wajar dia turun karena kalau kita lihat dari penarikan TA-nya ya, Telkom ini kayak seperti ngebentuk inverted cup and handle atau mungkin head and shoulder ini seperti itu ya kan. Kalau kita lihat sekilas dengan titik penting di 3940 ya, 3930 ya, dan udah jebol ke bawah ya. Jadi ya apa yang kita harapkan, makanya ya kalau Telkom terkoreksi sangat wajar sekali, dan hari ini bunganya gede banget sih Telkom sih, -4% dengan volume besar ya seperti itu. Jadi ya udah. Jadi kalau kalian coba nangkap pisau jatuh di Telkom ya menurut saya ya nanti dulu aja ya, tunggu dulu aja ya sampai dia buangannya mengecil, mereda, ada akumulasi dari asing lagi, baru kita masuk lagi. Tapi kalau ngejar di saat seperti ini sangat kurang bijaksana ya. Apalagi buat saya Telkom tidak menarik ketika dia jebol 3930 ya kan, seperti itu ya. Menurut saya tidak menarik lagi. Ya, saya masih nunggu aja di bawah. Siapa tahu kalau memang mau masuk di bawah dikasih diskon lagi kan seperti itu. Tapi kalau memang teman-teman nggak ngerti TA-nya ya, teman-teman langsung hajar aja ya udah ya. Kalau jebol ke bawah ya menurut saya sih Telkom wajar-wajar banget koreksi dengan chart seperti ini ya, karena buat saya nggak menarik nih chartnya Telkom. Setuju Om Ben. Jadi ketika dia udah breakdown, jangan sampai kita nangkap pisau jatuh ya. Oke, nih Om Ben nih ada yang nanya nih. Sepertinya ada pada penasaran besok yang naik apa nih Om Ben? Nih, tapi ini juga ada pertanyaan. Om Ben pertama kali nemu Alka gimana ceritanya? Ini tadi saya udah jelasin, udah sempat jelasin di kelas ya tadi ya. Ya saya jelasin lagi dikit lah ya. Jadi saya memang udah mantau Alka tuh di watchlist saya udah lama banget sih. Udah lama banget, udah dari bulan Januari ya. Memang sempat masuk ke watchlist saya untuk saham-saham yang tipis ya. Jadi Alka ini bit offernya sangat kecil sekali ya, masuknya pun nggak bisa gede-gede banget ya. Jadi nggak mungkin masuk Alka 10.000 tuh hampir mustahil banget lah ya, nggak mungkin banget ya. Paling masuknya berapa lah, mentok-mentok 1.000 aja udah deg-degan kan, seperti itu kan kalau di Alka. Nah, jadi waktu di tanggal ini ya, mulai tanggal 3 Juli kalau kalian lihat chartnya itu 3 Juli udah arah, tapi arah nggak ada volumenya. Kemudian besoknya tiba-tiba ARB nggak ada volumenya juga, kecil ya. Nah, dan kemudian tanggal 5-nya mulai reda ya. Saya coba lihat ketika arah ini dan ARB ini yang terjadi apa. Ternyata tidak ada tekanan jual yang signifikan karena transasinya kecil banget gitu loh. Ya udah, saya masukin dulu deh. Ini masukin dulu. Saya berpikir simpelnya begini. Oh, mungkin ini lagi pemanasan nih ya. Sahamnya tiba-tiba kok ada gejolak seperti itu ya. Saya baru masuk itu ketika tanggal 6. Tanggal 6 pun saya masuk nggak di bawah. Itu kan tanggal 6 kan naik 21%. Saya masuk itu di dekat-dekat atas ya. Bahkan 430-an lah atau 420 lah saya masuk di situ. Itu pun saya hanya berani masuk kecil. Ya kan? Ya udah. Setelah saya masuk, ya kan? Besoknya saya cek, malamnya saya cek browsernya bagaimana. Oh, ternyata kok nggak ada seller yang berarti. Malah ada buyer yang cukup gede. Ya udah, besoknya saya jadikan pantauan lagi. Ya kan, saya jadikan pantauan lagi ketika dia sempat naik ke atas. Saya sempat melakukan averaging up, ya averaging up pelan-pelan kan, dan akhirnya sampai di level saya itu punya area average saya itu di harga 460-an ya, yang saya sering share ya, cuan sampai 100% itu ya, itu average saya. Jadi bener-bener ya di average 460-an itu, dan kemudian harganya kan waktu itu arah, ya udah saya nggak berani kejar lagi. Saya nggak berani kejar lagi ya. Besoknya dia mulai nggak cukup liar, tapi naiknya pelan-pelan. Nah, saya sempat waktu naik pelan-pelan itu saya sempat beli lagi, tapi di akun lain, ya beli akun lain, ya kan? Karena memang yang akun lain ini buat jaga-jaga. Seandainya memang ada guyuran ya yang itu udahlah saya cut loss lah. Yang akun bawah ya udah biarin dulu ya. Saya mau lihat siapa yang beli, siapa yang jual, karena kok tiba-tiba muncul volume gede ya, dan
terjadi volume gede sampai tanggal 17 kan, dengan puncaknya di harga 940 waktu itu. Ya jadi itu saya nemu angka begitu. Memang udah jadi watchlist ya. Memang ada udah lama banget ada di watchlist saya di bagian saham-saham tipis ya kan. Karena biasanya beberapa pekan terakhir ini ya saham tipis ini kenapa bergejolak banget. Ya makanya saya coba pantau lah. Ini apakah menarik nggak? Dan ternyata setelah bergerak ke atas ini kan benar ya secara fundamental ada news dan lain sebagainya di mana dia punya cadangan cashnya gede banget yang melebihi dari marketnya. Ya marketnya dia nggak terlalu murah. Dan ternyata saham ini diapresiasi market. Ya udah, saya let profit run aja. Saya baru mulai jual tuh ketika ada kena UMA kemarin. Ya saya masih ada sedikit saya Alka di average bawah di 460-an. Saya belum lepas semua karena saya melihat belum ada seller yang berarti ya, belum ada buangan yang berarti seperti itu. Oke. Wah, ini saham luar biasa sekali ya, dari awal bulan sampai sekarang udah 150% dan Om Ben masih ada sebagian yang di hold. Nah, jadi ya semoga kita akan menemukan saham-saham the next Alka lagi nih ya. Kalau nemu boleh ya tag ke kita. Oke. Nah, kalau misalnya saham-saham yang ada yang nanyain juga nih, saham-saham seperti MPPA dan MLPL, Om Ben liatin nggak? Oh ya, saya kan saya ada rekom juga ya, MPPA saya ada rekom di 80-an ya. Ketika dia mulai muncul volume, saya lihat kok ya ini kembali lagi ya, lonjakan volume di tanggal 21 Juli itu ada lonjakan volume ya. Ada volume yang gede yang cukup gede ya. Nah, itu di situ mulai jadi pantauan saya. Ya, mulai jadi pantauan saya sempat rekom ke PPC ya, seperti itu. Pertimbangannya juga ya karena saya lihat saham ini muncul volume dan kemudian dia berhasil berada di atas 81 di mana itu area resistnya kan waktu itu yang dia nggak bisa nembus terus beberapa kali, ini kok bisa breakout dengan volume. Nah, itu yang menjadikan acuan saya kenapa saya berani masuk MPPA. Stop loss-nya di mana waktu itu? Saya stop loss di 79 ya. Saya ada share di IG story saya hari ini ya, seperti itu ya. Saya target udah kena semua, tertinggi target saya cuma 104 ya, 104 105, tapi ternyata malah sampai MA 200. Ya kan, saya sempat bilang sama anak-anak, ya udah terserah kalian mau udah kena target semua nih ya dari plan saya ya. Kalau memang masih mau simpan ya jangan lupa TP sebagian ya, karena ya kita nanti saham-saham seperti MPPA ini terkadang banyak pranknya kan. Hari ini breakout, besok bisa koreksi lagi ya. Jadi ya begitu. Paling enggak udah realisasi sebagian, sisanya pasang stop loss aja, trailing stop aja karena udah profit kan begitu. Oke, menarik. Jadi kuncinya adalah breakout dengan volume ya. Nah, kalau Om Ben sendiri, Om Ben ini pakai indikator seperti apa nih untuk supportnya? Seperti MA berapa gitu kalau Om Ben Pak? Saya biasanya cuma pakai klasik support resist ya. Jadi support resist biasa seperti itu, area supply demand, kemudian trend ya, trend line seperti itu. Lalu kalau MA saya pakai MA 10, MA 20 sama MA 200 aja. Jadi itu patokan saya. Jadi dari situ memang benar-benar pas buat style saya soalnya. Jadi bukan masalah ini MA yang paling cocok atau paling bener enggak, tapi ini pas banget buat trading sistem saya ya, dan ini berhasil bikin saya profit ya, ini begitu. Jadi ya udah saya akhirnya memutuskan pakai MA 10, 20 sama 200 aja seperti itu. 10, 20 dan 200 ya. Oke, nah itu sesuaikan dengan style masing-masing juga ya Om Ben ya. Nah Om Ben, ini ada yang ingin berguru sama Om Ben nih. Gimana cara Om Ben screening saham waktu malam, screening teknisnya gimana? Buka RTI, cek technical, cek Broksum, di Angel Ija atau gimana? Kayaknya pengen tahu step-stepnya nih. Pengen mengikuti biasanya begini, kalau teman-teman mau gampang itu beberapa sekuritas menyediakan screener ya kan, pakai itu aja ya, pakai itu. Kalau saya pribadi sih karena begini, saya tidak bermain di semua saham ya. Jadi ada yang bilang kan Abamari Om Ben masuk enggak ya, itu saya keskip. Bahkan kayak Gajah Tunggal pun kemarin saya keskip karena itu nggak masuk stok universe saya ya. Jadi apakah saya menyesal nggak ikut partinya ya saham LKH? Enggak juga ya, enggak juga, karena memang fokus saya adalah pertumbuhan porto ya. Saya ada saham lain yang nggak kalah menarik juga ya kan, yang memang mungkin gainnya nggak segila Gajah Tunggal, tapi at least ya gain juga kan, dapat profit juga di sana. Jadi saya nggak menyesali itu, karena
buat saya nggak memungkinkan saya harus memantau semua saham gitu ya. Jadi saham-saham yang udah masuk ke dalam watchlist saya itu ya, saya rangkum, saya rekap harian seperti itu, saya lihat oh ini sahamnya cukup oke ya kan. Saya lihat di top gainer, top loser apakah ada saham-saham yang memang menarik. Oh ada saham yang ARB, saya coba cek brosurnya bagaimana, ini ARB, kemudian TA-nya di mana. Oh ternyata kalau ARB ini ternyata malah retailnya jualan ya, lagi dikumpulin market makernya, kan ada saham-saham yang begitu tuh. Nah itu menarik buat saya catetin biasanya. Saya catetin akumulasinya di mana, average-nya dan lain sebagainya. Kemudian kalau sahamnya ARA, misal kayak RTX ya, kayak hari ini ada RTX, kemudian ada lagi kayak Fins, hari ini ARA ya, saya coba cek apakah cukup liquid buat saya atau enggak ya. Kalau cukup liquid ya saya akan masukkan ke dalam watchlist untuk besoknya. Saya coba cek ya, siapa yang beli, siapa yang jual, adakah seller dominan atau hanya retail yang jual ya, retail panik dan lain sebagainya. Itu yang saya lakukan setiap hari ya, seperti itu. Oke, wah, thank you Om Ben. Nah, Om Ben kan berarti cukup udah punya stock universe sendiri ya. Berarti Om Ben ini lumayan stick to prinsip nih. Oke, plannya seperti ini. Nah, kalau Om Ben sendiri kan kita tahu Om Ben banyak teman-teman di market nih ya. Apakah itu juga jadi noise nih? Kayak setiap hari, oh bahas saham, wah ada yang menarik, ada yang ini yang menarik, itu yang menarik. Nah, apakah itu sebenarnya jadi tantangan nih buat Om Ben, gimana dong? Saya memilih ya. Jadi misalnya ada orang bilang oh saham ini menarik nih, ini menarik. Saya biasanya langsung cek menarik benar gak sih. Saya coba cek. Oh oke lah saham ini cukup oke. Tapi malah bisa jadi watchlist saya. Jadi sebenarnya bukan noise ya. Noise itu akan terjadi ketika kita hanya mendengarkan saham, orang ngomong saham apa, tapi kita nggak menganalisa. Tapi kalau kita dengerin input dari orang dan kita analisis dan ternyata menarik, itu malah jadi watchlist baru. Ya terkadang saya terbantu dengan teman-teman yang seperti itu. Ada yang chatting saya, Om Ben ini kayaknya kok menarik ya. Coba Om Ben, menurut view Om Ben gimana? Saya coba cek. Oh iya nih menarik nih, di area support nih, akumulasinya bagus nih. Nah jadi malah jadi tambahan buat list saya, sehingga apa? Sehingga saya nggak harus screening semua saham kan akhirnya kan, karena ada teman-teman yang apa ya, yang kasih masukan, ada member yang nanya seperti itu ya. Jadi itu malah menjadikan saya ini nggak harus kerja keras sebenarnya untuk harus screening semua saham seperti itu, malah bisa nemu saham-saham yang bagus seperti itu kalau dari saya. Oke, jadi setelah mendengar teman-teman ngomongin saham apa, tetap harus dicek lagi ya, jangan langsung masuk nih. Siapa tahu bisa jadi saham-saham bagus nih. Oke. Nah, nggak berasa banget nih udah mau jam 9 juga nih ya Om Ben ya. Nah, kalau Om Ben sendiri kan tadi Om Ben bilang kita harus disiplin banget ya, harus berani cut loss. Nah, kalau Om Ben sendiri kalau soal cut loss itu, kalau Om Ben sendiri pakai fitur stop loss gak sih Om? Kalau saya di saham swing ya, saya biasanya begini, kalau saya nggak terlalu volatile ya, karena saya memang sering mantau market ya, saya liatin saham-saham saya jarang pakai stop loss di saham-saham tertentu ya. Tapi kalau memang saya lihat sahamnya cukup volatile ya, dan cukup ngeri lah ini kalau ditinggal ya, kemudian saya ada kesibukan atau saya harus mantau chatting ke member dan lain sebagainya, saya biasa pasang stop loss dulu ya. Saya pasang stop loss dulu, tujuannya kalau ada guyuran paling nggak aman lah ya, ada batasan tertentu ya. Tapi kalau memang pergerakannya nggak terlalu volatile, apalagi saham-saham big caps ya, udah saya biasanya jarang pasang stop loss ya, jarang banget ya. Saya lebih manual, lihat oh ini turun ya, saya lihat hari ini kenapa turun, apakah ada seller yang gede atau enggak. Oh ternyata masih nggak ada nih, ya udah ya, saya memutuskan saya hold dulu ya, saya hold dulu ya. Kalau ada seller gede, saya lihat asing atau lokal nih biasanya nih. Oh ternyata yang jual hari ini asing nih. Nah, saya lihat TA-nya bagaimana, jebol ke bawah nggak? Oh, ternyata nggak jebol. Ya udah, saya memutuskan bisa hold dulu sehari 2 hari untuk melihat apakah hari ini hanya karena mungkin ada panik sell, ikutan IHSG merah atau ada lain sebagainya ya. Nah, itu yang saya lakukan setiap hari seperti itu. Oke, sip. Thank you Om Ben. Berarti ya tetap harus lihat, tetap kita harus bisa ada waktu untuk pantauin juga lah ya. Ya. Wah, ada yang bilang nih tambah 1 jam nih Om Ben, gimana nih? Dan hari ini banyak banget nih ya, ramai banget nih teman-teman udah meramaikan. Mungkin hari ini maaf banget teman-teman nggak bisa jawab semua pertanyaan. Hopefully bisa ada part 2-nya ya Om Ben ya. Ya boleh. Oke deh. Mungkin sebelum kita akhiri dari Om Ben ada closing statement nggak Om Ben untuk teman-teman? Atau ya, mungkin intinya begini teman-teman. ada spill Ya.
topik dari Om Ben nih, wes untuk Tadi teman-teman yang sudah saya sebut beberapa kali, kalau teman-teman notice ya, itu bisa dipantau besok ya. Jadi nggak ada siaran ulang lah, nanti dikira saya pom-pom males lah ya. Jadi kalau closing statement dari saya ya, teman-teman harus ngerti ya, teman-teman harus ngerti kapan teman-teman beli dan kenapa teman-teman beli saham tersebut ya. Jadi kalau kita mengerti barang apa yang kita beli dengan dasar analisa, ya mungkin kita dengerin ya, kayak misalnya teman-teman dengerin saya nih, saya ngomong saham A, saham B, saham C begitu ya kan. Nah, teman-teman dengerin, kemudian teman-teman analisa lagi ya kan. Wah, kan bisa aja nih malah jadi tambahan stock pick ya kan, seperti itu buat teman-teman kan. Tapi kalau teman-teman udah analisa, paling enggak teman-teman ini bisa ngerti ya kan. Oh, ternyata kalau saya beli di sini resikonya di sini nih. Kalau memang penentuan stop loss-nya di sini nih ya. Jadi teman-teman harus benar-benar ngerti gitu loh. Kalau teman-teman ngerti apa yang kalian beli, stop loss di mana, kalian bikin trading plan, tentu saja kalau saya bilang kalau keguyur pun ya itu resiko dari trading kan, resiko dari market, ya kan, resikonya kan seperti itu aja. Tapi at least teman-teman siap dengan resikonya, dibanding teman-teman ini cuma dengerin, ya kan, tapi teman-teman tidak menganalisa, sehingga pada akhirnya ketika keguyur kita nyalain orang, ya kan, nyalain si A, si B, si C dan lain sebagainya kan. Nah ini yang menurut saya tidak dewasa dalam market, ya, dan ini nggak membuat kalian bertahan lama di market. Ketika kalian ngerti apa yang kalian beli dan kalian salah, dalam arti kalah ya, begitu ya, loss begitu kan, kalian bisa evaluasi kenapa saya loss hari ini. Apakah saya pakai analisa atau memang saya ini nggak pakai analisa, seperti itu ya. Jadi ini benar-benar bikin teman-teman ini lebih dewasa dari dalam memantau market ya. Dan menurut saya kalau teman-teman ini lebih dewasa ya, teman-teman akan ngerti bagaimana menghadapi hari kedepannya, trading kedepannya, karena teman-teman mengevaluasi terus kan, evaluasi, kemudian belajar lagi, diedukasi, evaluasi, jadi sampai akhirnya teman-teman menemukan sistem trading yang membuat teman-teman profit konsisten, ya seperti itu. Oke, jadi intinya konsisten dan menemukan style sendiri ya, jangan sampai kita ikut sana sini tapi nggak menemukan style sendiri gitu ya Om Ben ya. Thank you banget. Thank you banget nih Om Ben, hari ini belajar banyak banget insight dari Om Ben. Ini teman-teman banyak yang rame juga nih ya di kolom komentar. Untuk teman-teman yang nanti mau watch playbacknya ada di Trimega, jadi jangan lupa follow juga IG-nya Om Ben ya, karena wah Om Ben ini aktif banget nih ya, sangat produktif sekali, sering banget IG live juga, banyak banget insight yang aku selama ini dapat juga nih dari Om Ben, akhirnya bisa live bareng nih. Oke deh, mungkin itu dulu teman-teman hari ini, udah sampai mati lampu nih di sini di kantor. Oke deh, thank you semuanya. Thank you Om Ben, selamat beristirahat. Semoga cuan selalu. Dadah.